terkait tentang sholat isyraq, itu sholat sendiri tidak ada kaitannya dengan syarat kedah apa? Jamaah. Ini syarat paket untuk dapat umroh dan haji. Ada orang seandainya mantun subuh tidur blek, pas muncul matahari bangun waktu isyraq sholat, dapat sholat isyraq, tapi nggak mendapatkan haji dan umroh. Nah, jadi untuk mendapatkan haji dan umroh paketannya jamaah subuh, kemudian duduk ibadah sampai isyraq, kemudian ditutup dengan sholat 2 rakaat namanya isyraq. Itu yang dapat paketan haji dan umroh. Tapi kalau untuk sahnya sholat isyraq itu sholat sendiri, tidak ada kaitannya. Artinya kalau enggak jamaah subuh berarti enggak sholat sunnah isyraq. Membatal. Sholat isyraq itu tidak harus rata dengan jamaah subuh. Walaupun enggak jamaah, walaupun tidur, tetap waktu itu isyraq. Baik yang jamaah ataupun yang tidak jamaah. Bilangannya 2 rakaat. Kemudian ulama-ulama yang saya dapati, yang saya ngaji dengan beliau, di antara guru saya yang barusan kemarin datang di Gelora, mudah-mudahan dapat keberkahan semuanya, insyaallah. Masya Allah. Kalau niki ngejar-ngejar teng Jakarta 4 hari, pengen salaman mboten saged. Saking beludae tiyang nggih. Masya Allah, mudah-mudahan berkah niku. Guru kula niku beliau saya lihat nggih. Itu 4 rakaat. Jadi 2 rakaat diniati isyraq, 2 rakaat malih diniati plus duha. Kan angsal. Jadi isyraq sekaligus duha. Jadi mantun niku 4 rakaat, tinggal nanti jam 9:30 10 4 rakaat, terus 8 rakaat. Boleh. Pas sholat isyraq jenengan niati duha. Soalnya memang masuk waktu duha. Waktu duha itu masuk ketika 16 menit dari munculnya matahari. Itu waktu duha masuk. Jadi bagi yang isyraq di waktu itu, maka sekaligus diniati duha plus isyraq terus 2 rakaat malih. Supados 4 rakaat di awal pagi, mungkin 4 rakaat di sepertiga pertama jam 9:30 10 supaya setara dengan waktu asar. Kalau subuh setara dengan zuhur. Sekarang asar napa sing setara? Waktu napa? Duha tadi jam 9 atau jam setengah 10. Diniati semacam itu. Adapun bacaannya Fatihah, baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad, banyak sekali fadilahnya, di antaranya untuk memperlancar rezeki dan di antara fadilah untuk menguatkan tubuh agar tidak terkena bangsa halus. Nih, saya dengar dari guru saya, orang yang istiqomah duha jin melayu. Jin takut. Jadi bangsa-bangsa halus, bangsa dedemit, napa malih gendruwo, napa malih, Pak? Zaman itu ya bangsa-bangsa itu dia takut dengan nafas yang keluar dari orang yang istiqomah apa? Istiqomah duha. Nggih. Pun nggih. Terus sedikit saya kasih tambahan, untuk isyraq ini ada 2 waktu. Ada waktu yang kuat yang barusan kita terangkan secara perincian, yaitu 16 menit setelah tulu. Waktu yang kedua lemah, waktu pas tulu. Pas tet. Nah, itu ada pendapat yang membolehkan untuk isyraq. Loh, enggak makruh, enggak haram, enggak, karena itu memang waktunya. Cuma pendapatnya lemah. Saya pribadi kadang-kadang saya mengamalkan ini daripada enggak diamalkan. Kadang-kadang pengajian nggih, sudah kelihatannya sudah lama, kemudian tergesa-gesa, seandainya pas trut bubar, pakailah pendapat ini. Bismillah, sholat apa? Isyraq, pendapat yang lemah tidak apa-apa, sekali tempo. Bahkan walaupun seandainya ada orang punya kesibukan semacam itu, kerjakan tidak ada apa-apa selama ada pendapat. Adapun yang ditanyakan oleh Pak Budi itu memang hadisnya semacam itu. Jadi barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah dan duduk di musolanya. Musola itu selama di ruangan musola itu selama di ruangan masjid, bahkan musola selama di rumahnya nggak ada masalah. Jadi orang duduk di sini ketika subuh, kan
Kadang-kadang untuk menghilangkan ngantuk dia pindah-pindah sana, pindah-pindah sini, muter-muter supaya menghilangkan ngantuk sambil zikir nggak keluar dari musolanya, nggak keluar dari masjidnya, itu yang dimaksud. Jadi nggak harus di tempatnya, Pak. Oke. Yang kedua, kadang-kadang kita memandang, maaf, di masjid ini nggak ada pengajian, di masjid sana ada pengajian. Nah, pindah tempat. Dari yang tidak ada pengajiannya menuju ke ada pengajiannya tidak menghilangkan daripada tidak memutuskan daripada syarat untuk mendapatkan haji dan umroh. Oke. Soalnya apa? Dari yang tidak ada pengajian menuju ke ada yang pengajian. Oke. Nek duduk di masjid yambaan dhewean rek gak ono bature. Oh ning kono rame, bismillah berangkat mereka. Loh, niku syariat Islam mboten terlalu menekan kudu niki mboten. Bahkan mungkin ibu-ibu enggak harus di masjid, enggak harus di musola. Bahkan mungkin di rumah sendiri mungkin ada musola rumah atau kamar rumah di atas sajadah, pun monggo temeriku. Nggih. Sambil mungkin menyiapkan bojo atau apa sambil zikir bismillahirrahmanirrahim apa isyraq salat. Mboten masalah, tetap mendapatkan. Nggih. Wallahu taala alam. Nggih. Nah kan. Baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah. Itu namanya sunnah paten. Sunnah di dalam sholat. Baik yang fardu maupun yang sunnah. Kalau dikerjakan di dalam fardu kelebihannya lebih karena sholat fardunya. Kalau dikerjakan di sunnah ya kadar daripada sholat sunnahnya. Ya. Paham nggih? Nah, kemudian yang kedua, untuk khusus ada hal penting yang perlu kita sampaikan bagi orang yang masuk masjid dalam kondisi khotib di atas mimbar. Ketika khotib di atas mimbar, ini fulan masuk ke dalam masjid, sholat atau tidak? Jawabannya tetap sholat. Loh, itu ada khotib sedang tausiah tetap sholat, tapi sholatnya diringankan. Arti diringankan, jangan mengerjakan sunnah di dalam sholat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Allahu Akbar langsung. Bismillah, bukan a'udzubillah. Karena a'udzubillah sunnah, apalagi iftitah. Langsung alhamdulillah waladhdallin amin, langsung ruku. Bukan usah baca surat. Itu makna diringankan berarti mengambil yang wajib tok. Itu pun contohnya hanya ini. Ketika khotib di atas mimbar, orang baru masuk ke dalam masjid. Adapun selain itu maka dianjurkan untuk mengerjakan sunnah-sunnah selama orang itu panjang sholatnya, lama sholatnya, selama pula berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu kadang-kadang dia ngejar rakaatnya berapa. Mboten temriku lamane sholat, napa? Nggih, 2 rakaat setengah jam lebih afdol daripada setengah jam 4 rakaat. Kok bisa? Karena bacaannya lama, berdirinya lama, rukuknya lama, sambil berangan-angan dan bertafakur. Semisal ada orang membaca wadduha 1 jam baru selesai, tapi bacanya diartikan, dihayati sambil menangis-nangis, lebih afdal daripada 1 jam 2 kali hataman. Kok bisa? Karena yang wadduha 1 jam bacanya tertil plus tajwid, difahami artinya, dihayati. Adapun yang tadi 2 juzuk itu bacanya cepat. Ya, sekali tempo diamalkan semacam ini, sekali tempo nggih harus kita baca Quran lebih banyak lagi. Wallahu taala. Wonten malih.